warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Saris dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview dari Borneo Schematic ya, yang dibuat oleh tim Borneo Flasher. Perhatikan ini aplikasinya, coba kita lihat. Nah, pertama-tama sebelum kita menggunakan aplikasi ini, tentu saja kita akan register dulu ya. Kita coba klik register. Jadi cara registernya cukup mudah, tinggal ketikkan username ya. Username contoh misalkan saya Andais Labs. Nah, terus email, pakai email kita sendiri. Terus mobile ini maksudnya nomor telepon ya. Password, jadi password contoh misalkan AAAA misalkan ya, contoh saja. Nah, aktivasi kode ini nanti kita dikirimi oleh tim supportnya ya. Misalkan kita ingin aktivasi, nanti dikirimi, nanti itu kita masukkan kodenya. Setelah itu tinggal kita klik register. Nah, seperti itu saja. Nah, kembali lagi. Nah, di sini saya sudah membuat username-nya, jadi namanya itu Andeslab, passwordnya sudah saya bikin sendiri. Setelah itu tinggal kita login. Nah, perhatikan. Nah, ini dia tampilan awalnya ya. Oke, pertama-tama perhatikan di sini adalah halaman home atau halaman rumah. Di sini nanti ada keterangan update-update apa saja yang dilakukan oleh tim supportnya. Nah, di sini ada ini baru-baru tanggal 6 ya, tanggal 6 2020 bulan 10 dia update untuk Jam 4 gitu. Nah, saya yakin ini kedepannya pasti akan update terus karena memang permintaan pasti dan request pasti itu akan banyak gitu. Pasti banyak yang request juga. Oke. Nah, di sini ada welcoming untuk bagian home. Nah, bagian di sini ada hardware solution. Nah, hardware solution ini untuk Borneo Schematic ini difokuskan untuk memang untuk bagian hardware ya. Memudahkan kita untuk mencari jalur karena apa keistimewaan Borneo Schematic ini? Jadi keistimewaannya itu kita tidak perlu mencari mesin yang normal lagi untuk mengconvert nilai hambatannya. Karena begini, biasanya kan kalau kita dapat sebuah kasus kita bingung apakah nilainya hambatannya itu memang seperti itu atau putus gitu kan. Nah, contoh perhatikan di sini hardware solution. Di sini handphone yang disupport masih ada Oppo, Samsung dengan Xiaomi. Nah, tentu saja nanti ini pasti akan ditambah lagi sesuai nanti dengan request. Insya Allah, pokoknya kita berharap juga seperti itu. Nah, perhatikan di sini Oppo ada beberapa tipe handphone ya, A37, A3s, A71. Nah, kalau kita lihat listnya di sini, ini list-list yang memang banyak di pasaran atau banyak kasus yang kita sering hadapi. Jadi tim support ini memilih handphone memang yang sering saja yang dipakai di Indonesia atau di dunia lah, kasus yang memang banyak penggunanya gitu. Nah, terus kalau di Xiaomi, coba kita di Samsung dulu ya. Di Samsung ada A10, A20, A30, A50, A6, A7, ini J2 Prime ya. Nah, Samsung J1, M20 dan S8 kalau nggak salah ya. Nah, ini masih sedikit, tapi insya Allah pasti ini akan update terus gitu. Sesuaikan, tapi ini juga sebenarnya sudah cukup ya. Nanti saya tunjukkan apa keistimewaan ini, di mana kita mengambil referensi gitu ya. Kita jelaskan dulu apa-apa saja yang ada di dalam sini. Nah, di sini ada juga Xiaomi, ada Mi 5 dan lain-lain. Nah, ini memang paling banyak yang ada di pasaran ya. Di pasaran apalagi di Indonesia memang ini handphone yang paling banyak digunakan gitu. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini ada skematik. Nah, di skematik ini skema yang ya lumayan komplit ya. Di sini Asus juga ada. Ini saya bahkan sering mencari skemanya ini. Nah, di sini sudah ada skemanya, ternyata sudah ada skema Asusnya. Huawei juga cukup lumayan banyak. Terus Infinix ini handphone dari luar ini, iPad ya, iPhone juga cukup komplit. Lava ya,
Lava, Lenovo juga lumayan banyak. Nah, Oppo, nah di sini banyak sekali ya. Skemanya lumayan komplit juga lah. Nah, lumayan komplit untuk skemanya. Samsung juga saya lihat di sini kayaknya banyak juga. Vivo, ada beberapa Vivo ya. Dan Xiaomi juga saya lihat ini lumayan lengkap ya. Oke, kita langsung saja masuk ke hardware solutionnya. Nah, di sini ya kita coba reviewkan dulu apa maksudnya seperti ini. Contoh kita ambil A37 ya. Nah, pertama-tama kalau kita dapat kasus kan kita nggak langsung vonis IC-nya yang rusak kan. Tentu saja kita harus melakukan yang namanya pengukuran dulu. Nah, untuk kawan-kawan baiknya itu lakukan pengukuran dulu. Nah, pengukuran itu di sini namanya itu dioda field. Di sini perhatikan ya. Kenapa kita lakukan pengukuran dulu ya? Tentu saja supaya tidak asal fitnah komponen gitu. Nah, kalau salah ukur, salah eksekusi pastinya. Jadi pertama-tama kalau dapat kasus usahakan pengukuran dulu. Nah, contoh saja di sini ya. Di sini kasusnya contoh misalkan kameranya tidak berfungsi, contoh ya. Jadi kita telusuri di sini. Perhatikan. Nah, di sini cara memperbesarnya ini tekan kontrol di keyboard, terus scroll pakai mouse ya. Nah, perhatikan di sini sudah disertakan nilai hambatan ya, pakai avometer semua ya. Jadi di sini sudah ada keterangan nilai hambatannya. Ini sangat bagus ya, sangat memudahkan kita untuk nantinya kita mengeksekusi seperti itu. Nah, contoh saja misalkan kita lihat, kita ukur ternyata nilainya beda atau jauh, itu berarti bisa dipastikan jalur, contoh misalkan kita ukur di sini berarti jalur ini yang bermasalah. Nah, tinggal nanti kita lihat skemanya. Tentu saja yang pertama kita tahu itu berapa nilai hambatannya ya. Karena nilai hambatan juga penting harus kita ketahui. Di sini juga sudah disertakan yang mana ada nilainya, yang mana yang tidak ada. Sudah ada ya. Di sini OL ini berarti memang nggak ada nilainya. Yang hitam ini jalur ground ya. Nah, ini cukup bagus. Contoh misalkan kita ukur di sini nggak ada nilai. Contoh misalkan di jalur ini MIPI CSIO CLKP. Nah, perhatikan ini yang tidak ada, kaki nomor 10 tinggal kita buka jalur kamera. Nih kameranya ya. Ini kamera belakang, jadi kita buka kameranya. Jadi kita lihat back kamera ya. Ini kamera belakang di kaki nomor 10. Contoh saja. Nah, di sini perhatikan, kita lihat yang tidak ada tadi itu kaki nomor 10 contoh. Nah, gampang aja, tinggal kita telusuri saja jalurnya di sini. Kita ikuti saja. Jadi pertama dia ternyata ada di filternya dulu. Kita ukur di sini nilainya ada enggak. Nah, kalau enggak ada, ukur di sebelahnya. Kalau nilainya masih enggak ada, kita ikuti jalurnya karena di sini sudah disertakan ya. Jadi kita ikuti jalurnya. Jadi pelan-pelan ya. Ikuti jalurnya. Ikuti terus ya. Nah, ini dia. Nah, naik ke atas. Nah, ternyata jalurnya itu sudah masuk ke ini IC CPU-nya. Nah, artinya kalau kita dapat nilai hambatannya ini tidak ada di sini, otomatis kita akan melakukan pengangkatan CPU dan ukur seri ya, dari jalur nomor 10 ini ukur ke kaki CPU yang di sini apakah nyambung atau tidak. Kalau kurang nyambung berarti harus kita lakukan jumper ya, jumper dari kolong CPU ini ke sini. Nah, kalau misalkan kita ukur ternyata nyambung, oh berarti ini kurang nyambung aja kaki CPU-nya ke mesin. Solusinya tinggal cetak ulang CPU-nya saja seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Ya, ini cukup
memudahkan kita ya, memudahkan kita nanti dalam penganalisaan kasus seperti itu. Nah, sekarang saya berikan trik begini. Anggaplah saja di sini kan Vivo ini nggak ada skema, nggak ada hardware solutionnya kan. Ini kita nggak punya hardware solutionnya. Nah, kita ambil persamaan saja. Jadi selama IC handphone yang dia gunakan sama, itu berarti kemungkinan besar nilai hambatan yang digunakan itu pasti sama. Pasti seperti itu. Contoh misalkan seperti ini. Contoh Vivo Y berapa ya? Contoh Vivo Y53 ya. Vivo Y53 itu dia pakai bukan, kita ambil apa ya? Jadi begini, antara Vivo dengan Oppo sebenarnya itu sama saja. Nah, kita ambilnya seperti ini untuk lebih gampangnya ya. Kalau kasus dapat Vivo nggak ada skemanya atau nggak ada nilai konverannya, kita ambil konveran di Xiaomi atau Oppo karena nilai hambatannya itu hampir sama, dan itu hampir sama ya, bagian bloknya itu hampir sama persis. Sama juga misalkan seperti ini, contoh misalkan yang paling umum ya, WTR atau bagian signal, contoh di sini ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, untuk bagian signalnya ini, perhatikan. Ini saya kasih triknya ya. Jadi di sini untuk bagian signal. Nah, ini WTR yang dia pakai, WTR 2965. WTR 2965. Nah, WTR ini paling banyak digunakan di handphone sekarang, terkhusus chipset Qualcomm ya. Jadi itu banyak sekali, entah di Xiaomi, di Oppo, di Vivo, itu IC yang digunakan sama. Jadi untuk penggantian IC juga boleh digunakan dari mesin yang berbeda, yang jelas selama kodenya sama. Nah, ini yang ditunjukkan di sini adalah nilai tegangan kerja, nilai atau tegangan kerja yang dibutuhkan oleh IC ini. Nah, kalau kita nggak punya skemanya, contoh di Vivo, IC yang digunakan WTR-nya sama, itu bisa kita ambil referensi dari handphone Xiaomi ini. Nah, inilah kaki tegangan kerja yang dibutuhkan oleh WTR ini bisa bekerja. Jadi tinggal kita ikuti saja. Nah, selalunya nanti kita tidak boleh langsung memvonis IC bermasalah. Tentu saja nanti akan kita lakukan pengukuran. Nah, seperti itu. Ini sudah mewakili hampir semua handphone ya yang memakai WTR yang sama. Jadi kita perhatikan saja jalurnya ini sumbernya dari mana. Nah, kalau kita lihat sumbernya ini ada dari IC power ya. Ada dari IC power, ada juga dari regulator tersendiri gitu. Nah, kita lihat di sini ini ada regulator tersendirinya, ada juga yang dari IC power. Nah, nantinya ini hampir sama saja, Pak. Ini hampir sama saja, nanti kita gunakan jalur yang kita ukur ya di handphone yang berbeda seperti itu. Nah, ini sama saja. Ini berarti ini skema yang ini cukup memudahkan kita untuk dalam penganalisaan kasus hardware ya, terkhususnya untuk bagian user interface. Nah, kalau di sini kalau nggak salah juga ada beberapa yang contoh di Oppo saya lihat di sini A37 ada input output voltage. Maksudnya di sini bisa kita ukur kasusnya yang mati total ya. Jadi kalau misalkan dapat handphone yang mati total, kita bisa ukur nilai tegangan yang dibutuhkan oleh CPU-nya bekerja. Karena kalau untuk bagian handphone yang mati total, tentu saja ini tegangan kerja ini harus ada semua ya. Kita harus ukur harus ada semua. Jadi kalau ada salah satunya nggak ada, bisa kita vonis jalur yang itu bermasalah. Tinggal kita buka skemanya. Nah, untuk di sini kita dimudahkan untuk titik ukurnya. Jalur contoh misalkan VREC L182P7, kita bisa ukur tegangannya ada di sini. Seharusnya ada tegangan 2,8. Kita ukur harus ada 2,8.
Atau misalkan ini Virec L718 ini harus ada nilainya 1,8 volt. Kalau nggak ada, tinggal kita lihat skemanya, terus kita telusuri jalurnya, sumbernya dari mana. Nah, seperti itu saja ya. Oke, jadi saya rasa untuk Borneo Schematic ini cukup lumayan, saya bilang mantap juga ya untuk bagian hardware. Jadi perhatikan, saya ulangi, jadi tidak mesti kita mempunyai handphone yang sama. Jadi bisa kita ambil referensi dari sini, Pak. Jadi handphone apa yang ada di sini, jadikan referensi nilai hambatannya dengan jalurnya lari kemana. Karena sama saja, Pak. Semua ini sama saja. Semua handphone itu jalur-jalurnya itu hampir sama saja. Bedanya itu letak komponennya saja, letak komponennya yang berbeda. Oke ya, sekian dulu review dari saya. Oke, saya Nesaris, salam sukses untuk kita semua.